Hai, saya Akbar Majid, perencana keuangan. Balik lagi di tema kita masih Anda bertanya, Adil Akbar menjawab. Oke, seperti biasa ini memang acara khusus di mana kalian bisa bertanya kepada saya dan gua akan coba menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, bisa pertanyaan tentang keuangan, investasi, asuransi, bisnis, usaha, marketing, apapun bahkan yang out of topik sekalipun kita akan coba jawab ya. Nanya kemana? Seperti biasa, nanyanya bisa ada beberapa cara, bisa melalui di sini di YouTube channel ini, tinggal tulis saja komentar di bawah. Bisa juga melalui Instagram, ada dua, ada @aidilakbarmajid, satu lagi @aidilakbarofficial, atau di akun Twitter di @aidilakbar. Oke, so kita akan lihat pertanyaan yang masuk. Bentar ya. Pertanyaannya adalah mana nih? Kok bilang gak nyanyi? Oke, kemarin disiapin. Oke, ini pertanyaannya. Kita nggak usah sebut namanya, kesian ya. Agak sensitif soalnya. Oke, Mas, saya mau nanya. Ini saya punya teman ya. Menurut Mas Akbar gimana nih dengan teman saya yang hobinya, bukan hobinya, dia itu semuanya tentang cowoknya, semua serba dia yang ngurusin. Kos-kosannya dia yang bayarin, kehidupannya dia lah basically, kemudian terus biaya-biayanya gitu ya, buat main, buat ongkos, bahkan buat pulsa kuota sama temennya dia yang biayain ya temennya. Menurut Mas Akbar kira-kira ini sehat atau enggak dan apa yang mesti dilakukan? Nah, ini bagus banget nih karena ini masih setara atau serupa dengan topik yang gua lagi bikin minggu ini. Topiknya berjudul adalah namanya toxic financial shift ya. Kita mungkin selama ini kenal namanya toxic relationship, di mana hubungan yang tidak sehat lah, relasi antara pasangan ya, cowok dan cewek yang tidak sehat. Biasanya ada hubungannya dengan misalnya posesif ya, terus suka dibully, suka direndahkan, diremehkan dan lain sebagainya. Nah, itu beberapa toxic relationship yang mungkin kita tahu. Tapi ada tapinya juga, ternyata ada juga yang namanya toxic financial shift. Ya, tahu dari mana? Karena ini saya yang bikin. Financial shift hubungannya adalah apa? Korelasi antara hubungan yang tidak baik dan juga berakibat pada hubungan keuangan yang tidak baik. Contohnya apa? Nah, ini coba ntar dilihat ya di sekitar kita, atau mungkin kamu juga terkena ciri-ciri seperti ini. Kita lihat apa sih ciri-cirinya toxic relationship. Pertama misalnya, dan ini biasanya, sebelum kita lagi ya, ini biasanya terkena pada pihak si cewek ya, jadi si cewek ke cowok, bukan cowok ke cewek. Meskipun kalau toxic relationship bisa dua-duanya, tapi untuk financial relationship biasanya kenanya ke si cewek. Contohnya apa? Contohnya gini, satu, misalnya cowoknya boros dan selalu pakai duit ceweknya, jadi apa-apa gitu dia pinjam duit dong ya, pakai duit kamu dulu dong gitu. Mau jalan misalnya nggak punya duit bensin, yang pakai uang kamu dong buat beli bensin gitu ya. Nonton, yang aku nggak bawa duit, nggak bawa dompet gitu ya. Makan, yang bayarin dulu dong gitu. Jadi semuanya di cover sama ceweknya, dan ceweknya ya udahlah gitu, atas dasar cinta gitu ya, udahlah aku yang bayarin lah misalnya. Itu salah satu contoh. Kalau sering lihat orang kayak gitu atau pernah lihat orang kayak gitu, nah itu bisa jadi dia kena namanya toxic financial shift. Kedua, misalnya si ceweknya dimanfaatin terus sama si cowok, apapun gitu, misalnya suruh ngerjain tugas sekolah lah, tugas kuliah lah, disuruh ini disuruh itu, pokoknya suruh-suruhan banyak banget lah. Itu kedua, yaitu masih hubungannya sama si toxic relationship tadi. Kemudian yang financial shift lain apa misalnya? Sering hutang ke ceweknya gitu, jadi dikit-dikit yang pinjam duit dong yang gitu ya, aku mau gini nih yang bayar itu yang misalnya gitu. Atau si cowoknya pinjam duit ke orang lain, ceweknya yang lunasin, itu juga masuk kategori toxic financial shift ya. Terus apa lagi misalnya, tadi contoh tadi bela-belain bayar kehidupan si cowok ya, biaya bayar kos-kosan, bayar uang sekolah, bayar uang kuliah ya, bayarin pulsa dan sebagainya gitu. Padahal ceweknya sih juga belum tentu punya duit gitu ya. Jadi ini masuk kategori juga ke dalam toxic financial shift. Akibatnya apa yang saya terjadi adalah ceweknya sampai misalnya menjual asetnya dia, menjual HP, menjual
jual laptop, karena ceweknya mungkin juga nggak punya duit juga atau nggak punya banyak uang, tapi karena demi menyenangkan cowoknya, demi cintanya dia, bucin banget ya, demi cintanya dia bela-belain gitu. Terus misalnya yang lain apa contohnya? Cowoknya minjem barang nih dari ceweknya ya, terus kemudian barangnya dijual sama si cowok gitu ya, terus jadi dipakai buat dia main sama temen-temennya. Itu juga salah satu toxic financial shift yang bisa terjadi gitu ya. Atau ceweknya sering minjem uang sama orang gitu ya, minjem uang sama orang untuk nyenengin cowoknya, masuk juga kategori toxic relationship gitu ya. Terus apalagi yang juga sering terjadi ya? Oh, berbohong orang tua sih sering banget ya. Kalau misalnya ngaku-ngaku misalnya, ma butuh duit buat ini buat itu misalnya, terus uangnya dipakai buat si cowok, itu paling sering terjadi. Terus yang paling epic biasanya sampai ke level si ceweknya rela kerja apapun pekerjaan dia gitu ya, bisa kerja di restoran, bisa jadi barista, bisa jadi misalnya SPG atau pokoknya kerja lah, dimana hasil duit kerjanya, gajinya dikasih buat tuh cowok ya kan, duitnya dipegang sama tuh cowok. Jadi basically tuh cewek kerja buat tuh cowok. Itu juga epic. Terakhir yang paling epic juga adalah si cowoknya beliin kendaraan, misalnya motor atau mobil gitu ya, atas nama si cowok. Ceweknya yang beliin nih atas nama si cowok, tapi ceweknya yang bayar cicilan ya. Ada yang kayak gitu, bahkan sampai ada yang beli rumah atas nama cowok, tapi ceweknya nggak bisa. Dan ini kita bicara belum suami istri ya ini kita masih bicara levelnya masih pacaran. So artinya apa? Artinya buat lu pada yang lihat hubungan seperti ini, atau lu mungkin ngalamin, atau lu mungkin lihat teman-teman lo melakukan hal yang seperti ini, ingat, ini adalah salah satu tanda-tanda bahwa kalian sudah kena yang namanya toxic financial shift. So apa yang harus dilakukan? Get out of relationship ya. Nggak ada gunanya lo jadi bucin, mau sampai kapan ya kayak gitu. Mau berapa lama duit itu, uang bisa buat masa depan lo. Kalau lo simpen tuh uang, lo investasiin, nggak minimal lo tabungin deh, masukin tabungan, deposito, masukin lo beliin emas, itu bisa buat masa depan lo, bisa buat biaya pernikahan lo ya, bisa buat misalnya macam-macam, bisa buat lo sekolah lagi, bisa buat kuliah S1, kuliah S2, banyak hal-hal di masa depan yang masih membutuhkan uang. Ngapain lo harus ngabisin uang untuk orang lain ya, dan lo harus bela-belain berkorban banyak, padahal sebenarnya ada hal-hal yang dia bisa lakuin sendiri, kayak tadi biaya hidup dia kan bisa lakuin sendiri gitu kan, transport bisa gitu ya. Jadi harus bisa dibedakan mana yang namanya toxic ya, mana yang namanya oke, karena ini pasangan demi kita lah misalnya. Jadi harus bisa dibedain ya. Ketika kita sudah mulai memaksakan, kita udah nggak mampu nih, nggak punya uang dan sebagainya, dan mulai memaksakan sehingga kita melakukan hal-hal negatif kayak tadi, berbohong lah, sampai jual aset dan lain sebagainya, itu tandanya sudah masuk ke dalam toxic financial shift. So keluar, get out, putusin. Masih banyak orang di luar sana yang bisa mengapresiasi lo. Dan ingat tadi, uang tadi itu berharga ya, meskipun lo mikirnya masih uang kecil, ratusan ribu, 500 ribu, sejuta, tapi uang itu bisa disimpan, bisa ditabung, bisa diinvestasi, dan lo masih punya masa depan. Belum tentu lo akan seterusnya sama cowok. Dan ingat, kalau belum nikah aja masih pacaran, itu udah kayak gini, ntar nikahnya mau jadi apa coba? Oke, so stay positif ya. Yang penting ingat seperti tadi ya, lihat lagi, bisa bedakan mana ketika kita membantu menolong orang, mana yang kita bicara masalah demi kita, mana yang kita sudah masuk ke dalam kategori toxic financial shift. Jangan sampai uang lo habis dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, hal-hal seperti itu, sementara lo masih butuh uang untuk masa depan lo sendiri. Oke, setuju ya? Oke, jangan lupa sekali lagi selalu untuk like and subscribe channel ini biar gue masih bisa sharing terus masukan-masukan dan manfaat ilmu tentang keuangan buat lo semua kalian, supaya bisa bermanfaat buat kita. Oke, setuju ya? Oke, sip, out.